Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual atau ibadah live streaming pada pagi hari ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dari jemaat yang lain, namun berkesempatan atau berkenan untuk ikut serta dalam ibadah ini. Kami sampaikan bahwa pada ibadah minggu kali ini kita menggunakan liturgi khusus, yakni liturgi Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, di mana di dalamnya kita sebentar akan menerima pelayanan Perjamuan Kudus. Liturgi Perjamuan Kudus ini disiapkan oleh Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Sebelum kita memasuki ibadah saat ini, kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Allah sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. disembah Yesus penebus. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar.
Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Saudara-saudara, kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Yesus. Di muka Tuhan Yesus, dosaku dari Tuhanku, di muka Tuhan Yesus. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertanding, lebar panjang tinggi, dalam tak terpilih, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenakan
kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18, demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 19, yang menjadi ayat kunci atau ayat renungan kita adalah ayat 8 sampai 9, tetapi nanti akan dibacakan dari ayat 1 sampai 15. Mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, italah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, di mana nanti kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus melalui pelayanan roti dan anggur, kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menerangi hati kami mengenai kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan di dalam dunia dan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkannya, Tuhan kuduskan pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu menjadi penerang bagi setiap orang yang menyatakan kebenaran untuk kami tapaki dalam ziarah kehidupan kami masing-masing di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Dengan judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Taurat itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulut dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh lagi memasuki Hari Perjamuan Kudus Sedunia yang dirangkaikan dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia, di mana sebentar kita akan menerima pelayanan roti dan anggur perjamuan kudus. Saya beritahukan bahwa liturgi dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia ini disiapkan oleh Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Saudara-saudara, tema pada hari ini dalam rangka ibadah kita yang khusus ini ialah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Di mana tema itu didasarkan pada pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 19, ayatnya yang ke-8 sampai 9, tetapi tadi dibacakan dari ayat 1 sampai 15. Kalau saya membaca ayatnya dari yang pertama, terutama sampai dengan ayatnya yang ke-7, itu adalah ayat-ayat kosmologis, ayat-ayat firman Tuhan yang bersifat kosmologis luas. Artinya, di situ Tuhan nyata bahwa dalam rangka penyampaian kasih, kebenaran, bahkan kemahakuasaannya, dia bisa melakukan itu melalui alam semesta ini. Jadi tadi dikatakan pada ayatnya yang kedua, langit menceritakan kemuliaannya. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lalu diteruskan lagi, hari menyampaikan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara-saudara, kalau kita lihat unsur-unsur ini,
bagaimana Allah bekerja dengan begitu dahsyatnya, bukan hanya melalui manusia, tetapi juga melalui alam semesta. Dan bahkan ini menjadi renungan yang baik buat kita pada saat ini, bahwa kalaupun manusia tidak melaksanakan tugasnya, bukan berarti pekerjaan Allah terhenti, dalam arti pemberitaan akan keagungan, kemahakuasaan akan berhenti. Tuhan bisa melakukan itu melalui unsur-unsur yang lain. Jadi, kalau manusia mulai pongah, mulai melupakan Tuhan, lalu kemudian kita berpikir atau mulai gelisah, siapa yang akan memberitakan firman Tuhan? Jangan khawatir. Itu akan dilakukan oleh alam semesta. Nah, memang dalam rangka pekabaran Injil dalam tanda petik yang dilakukan oleh unsur-unsur alam itu dikatakan pada ayatnya yang berikut, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ya, jangan kita berpikir bahwa nanti mereka akan memberitakan Injil seperti saya atau seperti kita berbicara, bukan. Mereka tidak punya kata, mereka tidak punya suara, tetapi bukan berarti mereka tidak melaksanakan prinsip-prinsip pekabaran Injil Tuhan. Sebab di ayatnya yang berikut dikatakan dalam ayat-ayat yang berikut adalah, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia membuat kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Jadi saudara-saudara, ini juga prinsip yang perlu saya kira tekankan, bahwa mereka bekerja dengan begitu nyata, dengan begitu intens melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dunia ini. Biarlah manusia mengingat bahwa kalau kita tidak bekerja melakukan itu, maka alam akan melakukannya dan kita akan mengalami imbasnya. Dikatakan dari ujung bumi ia terbit, lalu kemudian dia beredar sampai ke ujung yang lain, dan tidak ada manusia yang luput dari panas teriknya. Mau menggambarkan bahwa manusia, siapapun dia, lalu kemudian akan mengalami imbas dari pekerjaan Sang Khalik melalui alam semesta, dan imbasnya itu akan berdampak pada dua hal. Yang positif adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh patuh pada Tuhan, yang negatif adalah bagi mereka yang mengabaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini ayat-ayat kosmologis yang suka saya renung-renungkan untuk menghayati bahwa Allah bekerja itu melampaui apa yang kita bayangkan, ya. Dan memang Allah itu beyond. Beyond itu artinya melampaui manusia, melampaui pikiran kita. Dan di sini saya rasa kita perlu menghayati dengan baik. Jangan sampai Allah itu kita setir, kita kendalikan menurut apa yang kita pikirkan. Kadang-kala begini, saudara, gereja seringkali mengambil otoritas Allah. Seolah-olah Allah itu ada dalam genggamannya, melalui doktrinnya, melalui peraturannya, melalui segala-galanya. Kalau tidak dengan peraturannya, kalau tidak dengan doktrinnya, seolah-olah Allah tidak akan hidup, Allah tidak akan bekerja. Saya kira keliru. Melainkan yang harus kita pahami adalah bahwa melalui doktrin, melalui pelayanan, melalui khotbah seperti yang saya lakukan, melalui apa saja, kita hanya menghambakan diri untuk melakukan perintah Tuhan. Sebuah perintah yang dilakukan secara merata, baik kepada manusia, secara khusus kepada manusia, dan juga kepada alam semesta, kepada unsur-unsur alam. Nah, kemudian melangkah pada ayat 8 dan 9 dikatakan di sana bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Nah, saudara-saudara, tema yang tadi sudah saya sebutkan, yakni yang berbunyi dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya, sesungguhnya dibangun atau berpijak dari ayat 8-9 ini. Mulai dengan penekanan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat di sini suatu istilah untuk menunjuk kepada firman Tuhan secara menyeluruh. Bukan sekedar Taurat, hukum Taurat, tetapi firman Tuhan secara menyeluruh, termasuk apa yang kita baca dalam Alkitab. Sempurna. Jadi jangan kita lalu kemudian menyepelekan firman Tuhan. Kita menggali, karena itu kita menggali firman, menghayati, merenungkannya, supaya firman itu makin keluar, makin muncul ke permukaan untuk kita lihat apa maknanya.
Dan itu sempurna bukan dalam arti sekedar genap, tetapi dia tuntas untuk melakukan segala sesuatu. Dia merupakan rujukan yang paling dasaria bagi kehidupan kita. Di bagian lain ada firman Tuhan yang mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, sebagai penggambaran bahwa bagaimana firman itu bekerja dengan utuh, dengan sempurna. Nah, terlebih penting lagi, bukan cuma mendengarkan bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna, tetapi menyegarkan jiwa. Nah, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi yang saya kira sudah pernah saya sampaikan. Ceritanya begini, ada seorang oma, lalu kemudian dia ini aktif mendengarkan firman Tuhan walaupun dia sudah tua. Ya, ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi new normal seperti sekarang. Jadi dia rajin mengikuti ibadah, komisi wanita, lansia, ibadah minggu, rajin sekali. Sampai kemudian, cucunya datang bertanya begini, Oma, kok rajin sekali beribadah, rajin baca Alkitab. Emang apa sih yang Oma ingat dari firman Tuhan itu? Dia kaget. Dan dia bilang, saya memang tidak mengingat satu ayat pun. Ya kalau begitu ngapain Oma rajin beribadah, membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab? Lalu kemudian Oma mengatakan begini kepada cucunya, cucuku, tolong ambil keranjang yang ada di sudut dapur itu. Lalu cucunya melakukan, untuk apa ini, Oma? Kamu pergi ke sungai yang ada di situ, tidak jauh dari rumah kita, lalu ambillah air dengan menggunakan keranjang itu. Nah, cucunya kaget, Oma, bagaimana mungkin mengangkat air dengan keranjang? Harusnya dengan ember, kamu lakukan saja dulu. Karena patuh, lalu kemudian cucunya pergi melakukan itu. Dia pergi ke sungai, mencelupkan keranjangnya, dan menimba air. Ternyata tidak ada yang nyangkut, dia pulang. Omanya bilang, pergi lagi, usahakan, sampai kamu bisa. Pergi lagi berulang-ulang kali, sampai kemudian cucunya protes. Oma, nggak mungkin, Oma, keranjang ini bolong, tidak mungkin menampung air. Nah, saudara-saudara, lalu omanya mengatakan, cucuku, sini, perhatikan baik-baik. Tadi waktu cucu mengambil keranjang ini di dapur, apa yang kau lihat? Bagaimana kondisi dari keranjang itu? Oh, kotor, Oma, banyak debu. Sekarang bagaimana kondisi dari keranjang itu? Bersih, Oma. Rotannya agak mengkilat, bersih, enak dilihat. Cucuku, begitulah, Oma. Mendengarkan firman Tuhan, mungkin tidak ada yang nyangkut di kepalaku, tidak ada yang aku hafal. Tapi setiap kali Oma mendengarkan firman Tuhan, setiap kali Oma mengikuti ibadah-ibadah, jiwaku bersih. Jiwaku bersih. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi ini saya lihat, seperti yang sering saya sentil, sudah banyak orang yang protes, yang mulai stres ya. Diperkirakan bulan September yang lalu sudah melandai atau bahkan sudah turun, ternyata makin menanjak, makin banyak yang terpapar COVID. Di daerah-daerah sudah mulai muncul lagi. Daerah kita di Poso yang dulunya dianggap minim, bahkan pernah satu laporan di tanggal tertentu beberapa waktu lalu 0 kasus, tapi sekarang banyak kasus, ada 40 kasus, malah sudah makin banyak yang kena. Jadi banyak orang yang stres gara-gara itu. Memang wajarlah orang stres. Karena apa? Orang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kalaupun pergi bekerja, bayangannya adalah COVID. Semua orang berada dalam sebuah tekanan dan ancaman karena wabah pandemi. Tetapi ini yang saya mau katakan untuk kita renungkan baik-baik. Dalam kondisi seperti ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah firman Tuhan, karena firman Tuhan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jangan berhenti berdoa, baik pagi, siang maupun malam. Jangan berhenti beribadah, bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, dikatakan juga pada ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-8 itu demikian. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi kadangkala dalam hidup ini kita merasa tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kita pikir kita kurang training, kita pikir kita kurang
latihan-latihan. Betul, training itu betul, latihan itu betul. Tapi ternyata peraturan Tuhanlah yang harus menjadi pedoman kita. Karena peraturan Tuhan itu tidak pernah berubah untuk membangun kita, untuk membuat kita lebih empowering, lebih berdaya dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, saya kira kita perlu training dan lain-lain sebagainya, tapi jangan lupakan satu hal ini, yakni kaidah-kaidah yang diberikan oleh Tuhan, karena dari situlah kita membangun sebuah kinerja yang bagus. Karena menurut saya, kalau hati kita tidak diliputi oleh kaidah-kaidah Allah, maka kita tidak mungkin akan sampai kepada tahapan-tahapan yang disebut berdisiplin, berkinerja, dan lain-lain sebagainya. Jadi peraturan Tuhan itu adalah teguh, jangan sampai kita abaikan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-9, takut akan, ayatnya yang ke-9, tutah titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi firman Tuhan itu sungguh sangat tepat untuk menolong kita, dan di dalamnya ada suatu ruang untuk kita hidup bersama Allah, di mana ada kegembiraan, ada sukacita yang besar untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Dikatakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi penekanan pada pembahasan kita atau renungan kita pada firman Tuhan mau memberikan penjabaran bagaimana hidup kita sesungguhnya harus dilandasi oleh firman Tuhan, atau harus mendengar firman Tuhan, harus mengikuti firman Tuhan. Saya tahu bahwa banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini dalam berbagai-bagai bidang, dia berhasil. Oke, saya acungkan jempol bagi mereka yang sungguh-sungguh bekerja keras, bahkan mempunyai kinerja yang tinggi. Tetapi bila mana orang-orang itu mengabaikan firman Tuhan, maka pada akhirnya bukan jempol yang terancung, melainkan jempol yang akan seperti ini, tidak ada artinya. Sebab banyak orang yang berhasil lalu kemudian mengalami kesia-siaan, semacam kekosongan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, jangan kita berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari pekabaran Injil Indonesia, di mana tugas kita adalah memberitakan Injil. Dalam konteks salah satu Injil, bahkan Injil itu harus diberitakan bukan cuma kepada manusia, bukan seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul saja, kepada Theophilus misalnya, kepada kelompok Yahudi misalnya, Yunani, atau kelompok-kelompok dari bangsa-bangsa lain. Tetapi juga ada satu ayat mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, yang mempunyai arti supaya kita membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan pesona Injil untuk segala makhluk. Dalam bahasa yang sekarang didengung-dengungkan oleh PGI, supaya kita memiliki keugaharian, suatu hidup yang sederhana yang membangun bukan saja kehidupan kita selaku manusia, bahkan juga selaku kelompok pribadi, tetapi membangun alam ini yang bersifat ekologis dalam rangka keadilan dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudara, majulah terus dalam kondisi hidup, jangan menyerah, ingat baik-baik, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Saya akan ulangi lagi ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menekankan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bercahaya dalam hal ini, mata kita akan berbinar-binar, bahkan terus memandang ke depan sebagai suatu kesempatan yang penuh dengan kemurahan Tuhan, di mana kelegaan-kelegaan Allah akan dibentangkan kepada kita. Meskipun kondisinya sangat sulit seperti apa yang kita alami sekarang, bahwa pandemi masih mengancam kita di mana-mana. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini,
terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdiri. Dan bersama-sama dengan gereja dari segala zaman dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja
adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Adapun arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara, sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus, mari kita merenungkan cara hidup kita. Kita menguji diri kita masing-masing dengan menyanyikan ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku, aku tak tercela oleh aku ketika insafku jelas, darahku ada syukur benar tak lepas berkat anugerah. Kami menyampaikan bahwa yang ikut dalam perjamuan kudus ini adalah seluruh warga sidi gereja. Maksudnya yang telah dibaptis
dan mengaku percaya secara dewasa dalam pengakuan sidinya, atau bagi mereka yang juga telah menerima baptisan dewasa, baik baptisan selam maupun baptisan percik, yang di dalamnya dia mengaku sebagai murid Kristus yang percaya secara dewasa. Yang kedua, sebentar dalam pelaksanaan pelayanan roti dan anggur, nanti ketika saya menyampaikan ambillah dan bagikanlah, maka semua saudara-saudara yang di rumah, misalnya di situ ada pendeta, atau ada majelis, atau kalau tidak kepala keluarga, atau yang dituakan, mengambil roti dan membagikan kepada anggota-anggota keluarganya. Demikian juga untuk anggur, dilakukan dengan cara yang sama setelah saya menyampaikan kata-kata ambillah dan bagikanlah. Saudara-saudara, sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Betapa kami adalah orang-orang hina tercela, tapi sungguh Engkau berkemurahan hati untuk melayakkan kami menerimanya. Kuduskan kami, dan biarlah apa yang kami alami ini menjadi kekuatan hidup daripada Tuhan yang memberikan makna luas bagaimana kami harus hidup menurut kasih dan kemurahan Tuhan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pelayanan perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semuanya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang untuk menerima sakramen kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengerahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera bagiku. Silakan berjabatan tangan. Karena segala sesuatunya telah tersedia, marilah ke meja perjamuan kudus. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan di atas kayu salib untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang dicurahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kita. Ambillah.
dan bagikanlah. Minumlah. Ingatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kan selamanya. Kututur katamu, kasih setiamu Tuhan. Kututur katamu, kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Demikianlah pelayanan perjamuan kudus. Semoga Tuhan menguatkan dan kita hidup dalam jaminan keselamatannya terus-menerus. Kita akan memberikan persembahan syukur, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa kita, mendoakan persembahan, juga kita akan mendoakan kehidupan kita secara luas dalam syafaat bersama kita, dan doa ini diakhiri nanti dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami telah menerima roti dan anggur perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya semua itu menjadi kasih karunia Allah bagi kami anak-anak-Mu,
yang penuh dengan keterbatasan dan hidup sebagai manusia dalam dagingnya yang fana. Kiranya anugerah sakramen kudus ini menguatkan, memulihkan, dan menolong kami semuanya. Tuhan berkati gereja kami, GKST Gloria Jakarta, dan pelayanan-pelayanannya termasuk pelayanan-pelayanan live streaming. Kami mendoakan seluruh hamba-hambamu, majelis penatua diaken dan seluruh keluarganya, Tuhan tolonglah. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasua Walenta, Saudara Willy Bong, Bapak Rosano Robert Kungunapung, Ibu Silvi Timiselam, Bapak Nguru, dan Ibu Deborah Nguru Kanang, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani yang akan mengikuti tahap-tahap medis tanggal 7 pemeriksaan swab dan Ibu pemeriksaan rapid. Tanggal 12 Bapak Hans Tondawani akan rencananya menjalani operasi kateterisasi. Kami juga mendoakan Ibu Masrin Rakota, Bapa di sorga, semua saudara-saudara kami bawa ke dalam doa ini. Memohon kepadamu, Tuhan, berkati dan pulihkanlah mereka dalam kuasa, anugerah, serta kekuatan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galamba, Bapak Onja Tobondo, Saudara Marcel Mengelam, Ibu F. Penyami Sigilipum, Ibu Elizabeth Nubitokare, Ibu Nurlia Teresia Monai. Lalu kami juga mendoakan pengobatan dan pemulihan Ibu Pendeta Miske Srimatungka. Kami mendoakan pemulihan Bapak Anton Pindarano dan Dr. Meli Stefani Pagala. Kiranya kasih Allah akan makin dikukuhkan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran tanggal 28 September 2020, Ferry Ruju. Tanggal 29 September 2020, Stephen Alexander Pagala. Tanggal 2 Oktober 2020, Ibu Jane Octavia. Kiranya kasih, kemurahan, dan damai sejahtera dari Allah akan menyertai mereka dalam seluruh waktu yang telah mereka terima. Biarlah Engkau mendengarkan doa-doa dan syukur mereka ya Bapa. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga jemaat-jemaat kami. Tuhan lindungi dan berkati kami. Kami mendoakan pelayanan kami dalam bentuk kepedulian lewat aksi Gloria Peduli. Kami mendoakan pelayanan Komisi Pemuda. Kami mendoakan para pemuda di perantauan dan saudara-saudara kami yang berada jauh dari kami, baik dalam pelayaran atau dalam tugas-tugas. Kami mendoakan diantaranya Jeffrey Tolevo, Yus Golam, Alpinus Bamolele, Albertian Torolium, Imran Lavuring, Roy Lavoding, Chris Walenta, Hut Marimbo, Poli Marimbo, Devi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangkum, Yerobeam Tinidam, William B. Lagantondom, juga Jos Ngurung. Ya Bapak, berkati anak-anak kami semuanya. Berkati orang-orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati panitia pembangunan. Berkati pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Berkati seluruh pendeta-pendeta yang melayani di lingkungan kami. Kami mendoakan Gereja Kristen Oikumene yang pada hari ini melayani kami melalui liturgi yang dipersiapkannya untuk pelayanan perjamuan kudus sedunia yang kami ikuti bersama-sama pada hari ini. Kami mendoakan Ketua Umumnya Pendeta Hermanus Lailu. Tuhan memberkati GKO, kepemimpinannya, dan seluruh pelayanannya. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh langkah-langkah untuk memerangi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati seluruh aparat. Tuhan memberkati para tenaga medis dan kemudian seluruh rumah-rumah sakit dengan segala hal yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi kami saat ini. Tuhan memberkati daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati pelayanan GKST di sana, juga penanganan terorisme di Poso. Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara kami yang beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga Elisaban. Tuhan memberkati Pak Ditson sebagai pimpinannya dan seluruh yayasan serta para pengasuh. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan para tenaga medis
dari lingkungan kami yang terus bekerja sebagai garda terdepan dalam memerangi COVID. Dr. Alpinus Kambodi, Dr. Dian Sigilipum, Dr. Melis Stefani Pagalam, Dr. Firna Kolompon, kemudian Saudara Erwan Lawasang, Ibu Yolanda Pandaleke, juga Ibu Risma Tadayung, Saudari Yulia Kiayo Poikelu, dan Saudari Del Yuni Hoti dimanapun mereka bekerja di lembaga-lembaga dan rumah sakit. Bapak, kami mendoakan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami pertaruhkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Inilah doa syukur kami. Kepadamulah kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi, majelis bertugas, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 11 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi. Ibadah ini akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom, hari Minggu 4 Oktober 2020, pukul 12.00 WIB, pelayan firman Ibu Esther Wulur Tangoni STH. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Usai ibadah akan dilaksanakan pembubaran panitia aksi peduli HUT Pemuda GKST. Mohon perhatian dan keikutsertaan pemuda dalam ibadah ini. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 21 sampai 27 September 2020. Ulang tahun kelahiran 28 September 2020, Peri Ruju. 29 September 2020, Stephen Alexander Pagala. 2 Oktober 2020, Ibu Jen Octavia. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat tetap merencanakan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada bulan Oktober ini dan bulan-bulan berikutnya. Mohon dukungan warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini, dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Pelaksanaan kebaktian minggu. Sehubungan dengan diberlakukannya kembali PSBB, pembatasan sosial berskala besar, demi memutus rantai penularan COVID-19, maka ibadah kita beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan secara virtual atau disiarkan secara live streaming. Mohon dukungan doa seluruh jemaat agar segala upaya yang ditempuh pemerintah dan lembaga otoritatif dalam memerangi COVID-19 dapat berlangsung efektif dan mengatasi situasi pandemi ini. Pertukaran pelayan firman oikumene dalam rangka penguatan relasi keesaan gereja-gereja
di lingkungan PGIW DKI Jakarta. Maka salah satu program penunjang maksud tersebut adalah pertukaran pelayan firman, program yang sedianya akan berlangsung pada bulan Mei yang lalu, bertepatan dengan HUT ke-70 PGI. Namun tertunda karena pandemi COVID-19. Baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini, bertepatan dengan bulan reformasi. Jadwal pelaksanaannya adalah pada hari tanggal Minggu 25 Oktober 2020 pukul sesuai jam kebaktian masing-masing gereja. Pelayan firman, jadwal pelayan firman menyusul. Demikian disampaikan, mohon dukungan doa jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Langkahku diatur oleh Tuhan, datang kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tanya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Injakku ipue maweri, mereka toreanku kekeni. Maundanon dinodamu kembali, ayanda aku beda bali. Pelinjaku ipue maweri, ku kalindo remeri-weni. Dan ini moya kundawa wangaka, nanti suruh kabanu apa-apa. Arahkanlah hati dan pikiranku kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Salam.